pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu usap ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat sore. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Priscilla Siregar bisa menemani Anda dalam perbincangan update Rumah Sakit Darurat COVID-19. Kali ini kita akan membahas tentang tren pasca libur panjang yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Kabar baik datang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Sebulan terakhir, pasien positif COVID-19 yang dirawat di Tower 6 dan Tower 7 mengalami penurunan dan persentase angka kasus konfirmasi COVID-19 yang sembuh mencapai 85,26%. Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per tanggal 1 November 2020 menunjukkan adanya penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.696 kasus. Padahal sebelumnya sempat terjadi tren penurunan selama kurun waktu 28 Oktober 2020 hingga 30 Oktober 2020. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 dan tren seperti apa yang terjadi pasca liburan panjang cuti bersama sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 kemarin. Untuk itu kita telah hadir sore hari ini di studio ini, yakni para narasumber yang spesial. Yang pertama ada Bapak Maijen TNI Dr. Tugas Ratmono, SPS MARS MH, selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat dan selalu ya? Sehat selalu. Dan selanjutnya ada juga narasumber yang selanjutnya Bapak Dr. Gigi Iing Iksan Hanafi MARS selaku Sekretaris Jenderal ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Bagaimana kabarnya Dr. Iing? Semangat dan sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Dan pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi. Mikrofon yang akan kami gunakan ini sudah diinspeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Dan sebelum kita memulai, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya Bapak. Silakan. Ya. Kita sudah menjaga protokol, sudah menjaga jarak, menggunakan masker dengan benar, dan juga menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti pencuci tangan. Nah, langsung saja, kalau gitu saya akan bertanya langsung kepada Bapak Maijen Tugas. Sebulan terakhir pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan nih Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dari penurunan jumlah positif COVID-19 ini Pak? Ya, penurunan tentunya berbagai faktor yang bisa menyebabkan kenapa menurun ya. Jadi bisa pertambahannya memang yang menurun dibanding sebelumnya, dan juga angka kesembuhan juga meningkat. Ini juga menyebabkan penurunan di dalam perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Nah, kita lihat dari waktu ke waktu ya, katakanlah kita 1 bulan terakhir ini. Dari sisi angka hunian, katakanlah 1 bulan yang lalu itu baik itu di Wisma Atlet yang Tower 4, 5 sebagai isolasi mandiri, kemudian Tower 6 dan 7 sebagai tempat perawatan yang ringan dan sedang dari pasien-pasien COVID, ini semuanya menurun. Dan 4, 5 katakanlah waktu itu di atas 80% yang jelas. Dan Tower 6 dan 7 juga di atas 80%. Dan saat ini kita lihat di Tower 6 dan 7 itu adalah 36,3%, artinya ini menurun jauh. Dan yang di Tower 4, 5 ini menurun dari yang dulu di atas 80%, saat ini tinggal 23,4%. Ini penurunannya tentunya jauh. Nah,
dari yang kita lihat data yang di rumah sakit darurat COVID-19 ini, kenapa menurun? Karena memang yang masuk dibanding yang keluar ini lebih sedikit yang masuk, ya. Yang keluar lebih banyak. Artinya persentase keluar ini kita masukkan dalam persentase angka kesembuhan, maka persentasenya juga angka kesembuhan meningkat. Inilah yang melihat bahwa kenapa jumlahnya menurun, karena yang masuk lebih sedikit dibanding yang keluar, dan semakin hari angka kesembuhannya semakin meningkat. Saya kira itu yang menyebabkan kenapa di rumah sakit darurat COVID-19 ini huniannya jadi menurun. Ya. Lebih banyak yang patuh akan protokol berarti ya Pak, makanya jadi ya banyak yang masuk ke rumah sakit darurat COVID-19. Ya, kalau kita lihat ya dengan diberlakukannya tentunya PSBB di DKI khususnya, dan kita lihat juga angka penurunan juga terjadi di berbagai wilayah ya, terutama di daerah wilayah yang dengan zona merah katakanlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ini juga terlihat ada penurunan. Nah, di sisi lain kita melihat juga ini tentunya ada suatu kesadaran dari masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan yang mestinya akan lebih meningkat, dan ini akan betul-betul diharapkan ini akan menurunkan suatu penularan gitu ya, rantai penularan, sehingga kasusnya juga kita lihat ada penurunan, dan semoga ini akan terus diberlakukan, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan disiplin protokol kesehatan betul-betul ini dilakukan dengan baik, dan kita lihat bersama di seluruh wilayah tentunya akan menurun, dan khususnya memang di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet ini kita lihat penurunan dari bulan yang kemarin dan sampai bulan November ini, awal November kita lihat betul-betul ada penurunan yang bermakna di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan kondisi dari tenaga medis dan juga relawan yang ada di rumah sakit darurat COVID-19 Pak? Kondisi tenaga medis sampai saat ini mereka dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang semuanya sehat, dan kita juga dengan proses penurunan ini tentunya ada beberapa yang kita pertimbangkan untuk relaksasi lah katakanlah, karena ngelihat proporsinya tentunya dengan saat jumlah yang saat itu sangat tinggi, artinya di 1 bulan yang lalu katakanlah September akhir itu tinggi, ini tentunya sudah banyak yang katakanlah proporsinya jadi sudah lebih santai katakanlah, dan ini kita pertimbangkan untuk bagaimana mereka yang sudah lama kita relaksasi dan seterusnya, tapi dengan mempertimbangkan kalau ini pasca liburan ini ada peningkatan, kita tetap jaga untuk antisipasi tenaga medis. Nah, tenaga medis ini kita selalu bagaimana perlindungan terhadap tenaga medis, kemudian membuat mereka beban dan selalu bugar dan fresh dalam bekerja. Ini yang kita selalu kita upayakan supaya mereka betul-betul dalam kondisi yang fit untuk bekerja. Ya, jangan sampai mereka yang merawat justru nanti malah mereka yang kena ya Pak, makanya selalu dijaga. Lalu Pak, kemarin baru aja ada tren libur panjang ya, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 November. Tren apa sih Pak yang terjadi setelah liburan panjang ini Pak? Kalau kita lihat saat ini ya di rumah sakit Wisma Atlet ini, kita belum melihat ada suatu perubahan dampak dari tren libur panjang ini. Yang kita harapkan mudah-mudahan ini tidak terlalu memberikan dampak pada hunian di rumah sakit ya. Kita terlihat dari hari kemarin dan saat ini juga terlihat penurunan. Nah, tren yang mungkin bisa terjadi kan dan sudah diantisipasi, saya kira bagaimana ini akan membuat suatu kemungkinan kasus itu akan meningkat ya. Itu dari beberapa pengalaman libur panjang itu, mulai dulu ada Idul Adha, kemudian 17 Agustusan katakanlah ya. Itu beberapa libur panjang itu diikuti dengan ada suatu relatif peningkatan ya. Dan ini lebih panjang lagi liburnya, kemarin juga sudah dibicarakan untuk bagaimana antisipasi kalau ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat di katakanlah ketersediaan hunian di rumah sakit darurat COVID-19, kemudian tenaga kesehatan yang masih cukup untuk mengatasi
atau melayani kalau ada suatu lonjakan di rumah sakit darurat COVID-19 kita sudah siap untuk antisipasi kalau ada suatu kemungkinan tren akan meningkat, dan kita tetap harus selalu waspada dan mudah-mudahan di sana tidak ada permasalahan di dalam menghadapi pasca libur panjang ini. Harapannya memang tidak ada mengalami lonjakan ya Pak setelah libur panjang ini ya. Lalu saya mau bertanya kepada Dokter Iing, bagaimana nih Dok, kalau misalkan di rumah sakit swasta yang ada di Indonesia, jumlah pasien positif COVID-19-nya ini trennya seperti apa yang terjadi? Meningkatkah atau biasa aja atau menurun atau gimana nih Dok? Terima kasih Mbak Priscilia. Sama saja tadi apa yang disampaikan oleh Jenderal Tugas gitu. Jadi kondisinya pasien ini sekarang kecenderungannya menurun, ya menurun di beberapa rumah sakit swasta juga memang trennya menurun, ya. Tadi sudah disampaikan apakah ini tren menurun ini, ya syukur alhamdulillah, apakah ini dampak dari PSBB yang diberlakukan di semua daerah, ya, di semua daerah. Jadi kompak semua daerah ada PSBB, terus juga mungkin pengetahuan masyarakat yang sudah semakin baik gitu ya, sehingga mereka yakin untuk menjaga diri dan keluarganya agar terhindar dari ini. Terus juga kami di rumah sakit juga memang obat-obatan sudah tersedia dengan bagus, terus juga selain obat-obatan juga di kami juga tenaga juga udah lebih siap lagi, sehingga ya mudah-mudahan kejadiannya akan melandai terus, cenderung menurun. Trennya cenderung menurun, tapi dengan adanya libur panjang yang kemarin nih, dan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dilewatin juga kan ya Dok. Ya. Ini apa persiapan khusus yang dilakukan oleh rumah sakit swasta? Iya, memang sekarang menurun, tapi kita tetap antisipasi ya, antisipasi. Sampai sekarang sih memang kecenderungan untuk naik itu belum kelihatan ya, belum kelihatan. Mudah-mudahan ke depan juga tidak terjadi seperti itu. Kesempatan ini dimanfaatkan kami di rumah sakit, tadi disampaikan oleh Jenderal, untuk tenaga medis sendiri kita akan relaksasi ya, beberapa dokter ataupun perawat juga relaksasi. Dan dari aspek manajemen kami juga tentunya mempersiapkan ruangan penunjang ini, dipersiapkan lagi supaya nanti kalau misalnya terjadi angka lonjakan kami juga sudah siap gitu. Jadi tempat tidur, fasilitas dan lain-lainnya memang kesempatan sekarang itu kesempatan untuk kita perbaiki dan kita perbagus lagi. Oke, jadi udah siap juga karena sudah belajar dari masa lalu juga ya Dok. Iya, betul. Oke, kembali lagi ke Pak Maijen. Kalau misalkan dari rekapitulasi jumlah pasien positif COVID-19 saat ini tuh ada berapa Pak Maijen? Kalau kita di sana ada dua tipe layanan ya. Yang satu di Tower 67 adalah melayani atau merawat pasien terkonfirmasi COVID yang gejala ringan dan sedang ya. Kalau di sana yang ringan dan sedang masih banyak yang ringan ya. Kemudian proporsi dari huniannya itu di sana tadi kami sebutkan 36,3% ya. Kemudian yang di proporsi yang dirawat atau isolasi mandiri di Tower 4 dan 5 ini kita lihat huniannya semuanya jumlahnya 729 ya di sana. Yang tadi yang bergejala itu 1045 ya. Kemudian yang OTG atau tanpa gejala ini adalah 729 dengan hunian itu 23,41%. Jadi kalau kita lihat ini memang proporsi hunian ini makin turun ya, dan OTG dibanding yang rawat bergejala ini juga memang lebih sedikit dibanding yang bergejala dari OTG yang kita lihat. Mudah-mudahan ini terus berlanjut seperti itu sehingga ini memberikan suatu harapan, dan tadi barangkali memang betul memang sudah dilakukan hal-hal yang memutus rantai penularan di masyarakat ya, karena tentunya katakanlah rumah sakit ini sebagai benteng terakhir atau hal terakhir dari bagaimana kita memutus rantai, karena dalam rantai ini tidak terputus kemudian ada yang sakit dan
terkonfirmasi atau terpapar, maka dia akan ke rumah sakit. Nah, katakanlah di masyarakat ini kan garda terdepan saat ini ya, jadi mereka betul-betul tempat untuk bagaimana memutus supaya tidak ada yang terpapar. Sehingga dengan kondisi proporsi tadi kita lihat bahwa kemungkinan juga memang mudah-mudahan memang selalu terus dengan tadi disampaikan oleh Dr. Iing bahwa pengetahuan, kemudian kesadaran kemudian dari masyarakat untuk selalu melaksanakan disiplin protokol kesehatan ini betul-betul mudah-mudahan terus meningkat dan kita harapkan inilah salah satu yang sangat efektif untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Berarti untuk ketersediaan dari tempat tidur saat ini masih cukup banyak ya dok, tapi harapannya nggak diisi ya dok. Iya, jadi di Tower 45 itu lebih dari 2000 bed ya saat ini, dan Tower Tower 6 dan 7 lebih dari 1000 bed. Jadi kita harapkan sini tidak terisi sehingga ini mencerminkan bahwa memang semakin hari semakin covernya turun bahkan ke landai gitu ya, dan ini menunjukkan bahwa ada suatu optimisme yang lebih baik lagi ke depan bahwa mudah-mudahan penanganan atau pandemi COVID ini segera berlalu gitu ya. Baik, kalau dari rumah sakit rujukan pemerintah aman, kuotanya masih aman terkendali. Kalau misalkan dari rumah sakit swasta sendiri, Pak Dr. Iing, gimana nih ketersediaannya? Karena awal Oktober lalu kan Pemda DKI memang menambah daftar rumah sakit rujukan COVID-19, termasuk dari swasta juga kan Pak. Nah ini kondisinya sekarang gimana keterisian rumah sakit? Apakah full atau bagaimana Pak? Iya, saat awal Oktober itu ya Pak Gubernur menetapkan beberapa tambahan rumah sakit, memang saat itu memang kita membutuhkan beberapa tempat tidur untuk pasien-pasien ini. Dengan kondisi sekarang, trennya tadi sudah disampaikan, trennya cukup menurun ya, melandai. Ketersediaan cukup banyak ya, pasien. Jadi kalau mau dirawat tuh tempat tidur di rumah sakit pasti ada, insya Allah ada gitu loh. Jadi nggak ada masalah untuk ketersediaan tempat tidur. Jadi tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan rumah sakit rujukan di daerah? Apakah ada penambahan Pak Dok? Nah, untuk di beberapa daerah memang ini biasanya di-SK-kan oleh gubernur ya ataupun wali kota ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan pasien COVID ini. Tambahan sih selama ini saya belum mendengar lagi ada tambahan-tambahan, tapi di beberapa daerah juga untuk tempat tidur ini sangat mencukupi sekali. Yang saya baca juga seperti screening di beberapa lokasi wisata ya, di Borobudur ataupun di Puncak maupun di Bali menunjukkan puluhan orang reaktif COVID-19, seperti di Puncak 69 orang, lalu di Borobudur ada 4 orang tapi setelah swab test jadi 2 orang. Nah, seperti apa sih tren di daerah sebenarnya, Dok? Ya, tren di daerah dengan diperiksa tadi banyak yang reaktif ya. Nah ini memang perlu perhatian dan kewaspadaan dari masyarakat sendiri gitu ya. Jadi untuk tindak lanjut kalau memang mereka reaktif, tentunya bisa ditindaklanjut dilakukan pemeriksaan swab gitu, baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit atau ke tempat-tempat tertentu ya untuk ditindaklanjut dan berkonsultasi dengan dokter ya ke fasilitas kesehatan. Nah ini dengan kesadaran seperti itu tentunya dia tidak menyembuhkan dia sendiri, tapi juga menjaga kesehatan keluarga ataupun masyarakat. Semakin cepat ketahuan terpaparnya dan semakin cepat untuk isolasi ataupun dirawat, tentunya dia menyelamatkan banyak orang. Jadi kita berharap masyarakat yang memang tadi ada kecenderungan reaktif segera tindak lanjut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan. Ya. Kalau untuk beralih nih ke Pak Maijen, tadi kan sudah dikasih tahu juga rekapitulasinya ya di rumah sakit darurat COVID-19. Tapi kalau secara keseluruhan untuk rawat inap dan flat isolasi mandiri yang secara keseluruhan itu gimana Pak Maijen kondisi dari ketersediaan kamarnya? Kita sampai saat ini cukup ya, artinya bahkan hunian saat ini kan kalau kita lihat di Tower 45 hanya 23% ya. Artinya
berapa 76, sekian persen itu masih tersedia untuk bednya. Dan juga untuk di tower 6 dan 7 untuk merawatan ringan dan sedang ini juga huniannya 36,3%. Artinya ini masih ada 63, sekian persen itu untuk tercukupi untuk kalau misalkan ada yang akan yang akan dirawat lagi. Jadi saya kira saat ini kita tidak merasa khawatir seperti saat bulan September lalu bahwa hunian ini saat ini untuk ketersediaan kamarnya itu cukup ya. Aman terkendali ya di seluruhnya ya Pak Maijan. Nah, kembali lagi ke Dokter Iing. Apa saja sih Dok tantangan yang masih terus mengemuka dan bagaimana mengatasinya? Tantangan kami di rumah sakit selama ini terkadang dokter tuh sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Pasien itu ternyata dia perlu untuk dirawat gitu. Ini kadang-kadang masih membutuhkan effort yang cukup besar dari petugas kami untuk mengedukasi pasien. Kadang-kadang pasiennya mau dirawat, keluarganya tidak mau ya karena alasan diisolasi. Jadi kita berharap masyarakat juga jangan menganggap bahwa kalau kena COVID ini suatu hal yang nista gitu jadi harus sadar. Jadi kalau memang sudah terkena ya harus dirawat supaya dia terjaga, orang rumah juga terjaga dan masyarakat juga terjaga. Berikutnya lagi tantangannya adalah kalau misalnya ada pasien yang meninggal, ya kami juga kadang-kadang sulit mengedukasi masyarakat, apalagi hasil swabnya itu belum kelihatan gitu ya di situ gitu ya. Nah ini juga membutuhkan kerjasama semua selain rumah sakit, masyarakat, pemerintah semua, bagaimana bisa mengedukasi warga masyarakat supaya ini bisa berjalan dengan baik. Tapi Dok, kalau misalkan melihat dari psikologis baik dari pasien maupun tenaga medis kesehatannya, itu seperti apa sih Dok? Karena kan mereka walaupun di rumah sakit tetap harus menggunakan masker kan ya, tetap harus menjaga protokol, nggak boleh dekat-dekatan dengan pasien yang lain juga. Nah ini ada kondisi psikologis tertentu nggak sih Dok? Ya, untuk pasien yang dirawat di isolasi ya, nah ini kan punya kekhasan tersendiri ya. Tentunya dia juga tidak bisa dibesuk sama keluarga ataupun sama orang terdekat. Jadi ini juga membutuhkan dukungan dari keluarga, ya dari sahabat. Ya di era digital ini mungkin bisa video call atau dan lain-lain. Itu juga suatu support ke mereka supaya mereka secara psikologis juga lebih sehat. Nah ini penting sekali gitu loh. Terus juga memang untuk teman-teman di medis juga perjalanan sudah hampir 7 bulan lebih, tentunya ini butuh dukungan juga dari keluarga yang di rumah ya, karena mereka bekerja sangat optimal ya, jadi butuh dukungan dari rumah, dari masyarakat. Kalau awal-awal dulu mungkin ada yang ditolak, sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi teman-teman yang bekerja di rumah sakit ini karena dapat dukungan ya mereka juga lebih semangat lagi dalam merawat pasien-pasien yang terpapar ini. Ini antara saling menyemangati kali ya Dok, pasien menyemangati tenaga medis juga menyemangati pasien karena mereka sama-sama ya harus saling menyemangati untuk melewati ini semua ya Dok. Iya betul. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Pak Maijen. Kalau misalkan Pak Maijen bertugas terus membangkitkan semangat pada anggota di lapangan itu bagaimana Pak Maijen? Karena kan yang seperti kita ketahui ya TNI memang bergerilya di bawah di lapangan ya untuk langsung bertemu face to face ke masyarakat. Gimana nih Pak Maijen untuk menyemangati para anggotanya? Ya, saya kira para prajurit TNI dimanapun berada ya dan juga prajurit atau dari kesehatan TNI dimanapun berada, sama-sama kita harus selalu dan tanpa lelah kemudian tetap semangat untuk selalu memberikan bantuan pada mereka masyarakat yang tentunya terkena oleh paparan COVID dan juga selalu membantu masyarakat supaya tidak terkena oleh paparan COVID. Jadi ada dua hal tentunya yang harus kita tekankan, jangan terkena ya, atau jangan tertular,
dan juga jangan menularkan. Oleh karena itu tentunya ini suatu yang kita harus sama-sama semangat, sama-sama tanpa lelah menangani atau ikut serta di dalam bagaimana mempercepat penanganan COVID-19 ini dimanapun berada. Baik itu di lapangan, kemudian di rumah sakit gitu ya, bagi teman-teman TNI itu tentunya membantu masyarakat bagaimana selalu untuk memakai masker, selalu untuk menjaga jarak, selalu untuk mengingatkan bagaimana mencuci tangan dengan baik itu ya, selalu jangan tanpa lelah harus selalu mengingatkan betul dan melaksanakan betul bersama-sama masyarakat. Dan teman-teman di rumah sakit tentunya ini adalah bagian dari pelayanan yang sangat mulia. Kita harus tanpa lelah, tetap semangat, selalu gembira, dan satu lagi adalah jangan lupa bahagia gitu. Jadi kita harus bahagia dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien-pasien ini. Ini saya kira ajakan yang kita harus selalu semangat dan bersama-sama masyarakat untuk menyelesaikan atau menangani pandemi COVID-19 ini. Ya. Harus selalu bahagia karena obat yang manjur sebenarnya adalah kebahagiaan dari diri sendiri apapun yang terjadi ya Pak Maijen ya. Kalau misalkan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sendiri, kalau tadi kan Pak kita melaksanakan disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang paling efektif dan mari sama-sama kita lakukan masyarakat dimanapun berada ya. 3M dan jangan panik dan jangan membuat orang lain panik ya, benar. Nah Pak Maijen Tugas, ada pertanyaan dari wartawan untuk Pak Maijen Tugas ya. Dari Novka dari Kompas, berapa persen sekarang positivity rate dan bagaimana data itu dibandingkan dengan data sebelumnya? Provinsi, daerah mana yang positivity rate-nya paling tinggi, kemudian adakah data pasien dalam pengawasan meninggal? Oh, kalau positivity rate ya, positivity rate yang masih tinggi itu memang kemarin tadi malam juga dibahas untuk beberapa daerah gitu ya. Saya tidak hafal persis ini, tapi ada beberapa daerah yang masih positivity rate-nya tinggi, namun secara umum sudah mengalami penurunan. Kemudian yang angka kematiannya yang masih tinggi di Jawa Timur sepertinya itu ya, itu juga kemarin sudah dibahas bagaimana menurunkan angka kematian dengan baik sehingga ini secara keseluruhan di Indonesia kita lihat angkanya semakin menurun untuk kematian dan angka positivity rate-nya juga semakin menurun. Dan kita lihat ini semua karena suatu upaya dari masyarakat semuanya, dari semua unsur bersatu padu untuk menangani dengan baik bagaimana cara mencegah dan menangani COVID dimanapun fasilitas, baik itu di kesehatan, fasilitas kesehatan maupun di masyarakat, semuanya menangani bersama-sama. Ya. Jadi harus saling menangani, gak bisa dari pemerintah aja, harus kerjasama bersama ya. Nah terakhir saya mau bertanya kepada Dokter Iing nih, pesan untuk masyarakat bagaimana Dok untuk menangani COVID-19 ini supaya lebih cepat turun ya? Iya. Harapan kami tetap disiplin tadi dengan 3M, memakai masker, terus menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Tadi ditambahkan juga dengan olahraga dan tentunya terus bergembira ya. Nah ini diharapkan juga masyarakat juga bisa membantu teman-teman yang ada di rumah sakit gitu ya, untuk percaya bahwa apa yang kita lakukan itu yang terbaik untuk pasien ataupun untuk masyarakat. Dan kami juga berharap kerjasama tidak hanya rumah sakit ini, Pemda ataupun tokoh masyarakat, karena di tiap RT RW juga itu lebih bagus lagi kalau punya satgas-satgas yang bisa mengedukasi ya, mengedukasi warga, itu kami sangat terbantu sekali ya. Kalau ada kasus-kasus tertentu kami bisa berkoordinasi dengan mereka dan mereka bisa dengan cepat berkoordinasi dengan warga-warganya. Jadi ini tidak hanya tugas rumah sakit, tidak hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk bisa melewati masa-masa pandemi ini nanti dengan baik. Terima kasih. Walaupun sudah menurun angka pasien positif COVID-19, tapi harapannya juga walaupun tadinya ada
libur panjang, semoga harapannya tidak ada lagi penambahan dari pasien positif COVID-19. Terima kasih Dr. Iing, terima kasih Pak Maijen atas waktunya. Saatnya kita tiba di penghujung acara, semoga bincang-bincang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan mematuhi memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talk show kali ini. Saya Priscilla Siregar bersama tim yang bertugas dan para pembicara. Pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.